adalah mengubah paradigma masyarakat bahwa transmigrasi hari ini bukan lagi sekedar perpindahan penduduk. Bahwa transmigrasi hari ini adalah pembangunan ekosistem ekonomi berbasis kawasan. Puluhan tahun lalu, jutaan orang meninggalkan tanah tempat mereka dilahirkan untuk berpindah menyeberangi lautan, membuka hutan untuk memulai hidup baru di tanah baru. Perpindahan tersebut dikenal dengan transmigrasi, sebuah program besar yang dulu identik dengan satu hal, memindahkan manusia. Tapi hari ini, cerita itu berubah. Transmigrasi tidak lagi sekadar tentang memindahkan penduduk, tetapi tentang bagaimana membangun sebuah kawasan agar kehidupan bisa tumbuh. Tidak selalu gambaran orang awam atau publik itu, tanah transmigrasi itu ya tanah terlantar atau misalkan tanah yang hanya untuk pertanian. Ternyata dalam perjalanannya, itu juga di dalamnya ada kandungan batu bara. Kemudian di dalamnya juga ada kandungan minyak. Kemudian posisi yang strategis, seperti misalkan di Bajo, itu juga cocok untuk pariwisata. Dan perkebunan, banyak sekali sesuai dengan potensi ekonominya, termasuk kelautan dan perikanan. Nah, hanya dalam pendekatannya saat ini, beliau, Pak Presiden, memerintahkan kita untuk melakukan transformasi. Nah, transformasi itu sederhananya adalah, kalau dulu kita memindahkan semut, memindahkan orang dari satu tempat yang padat ke tempat yang jarang. Nah, sekarang strateginya dari beliau adalah ada gula, ada semut. Jadi bagaimana kita mencetak gulanya supaya semutnya datang sendiri begitu. Jadi kita tidak ingin menghabiskan ratusan atau miliar atau triliun bahkan untuk memindahkan orang, tapi tujuan transmigrasinya tidak tercapai. Mengapa? Kalau misalkan kita hanya sekedar memindahkan orang, terus kemudian mereka akhirnya tidak betah dan kembali lagi ke habitatnya, kembali lagi ke ekosistemnya. Berarti kan berapa banyak uang negara yang bocor untuk memindahkan orang, membangun rumah, menyiapkan lahan, dan sebagainya. Nah, itulah yang tidak kita inginkan dan kita harapkan. Transformasi transmigrasi bukan tanpa alasan. Selama bertahun-tahun, banyak masyarakat yang menjadi transmigran menghadapi ketidakpastian, baik dalam akses lahan, infrastruktur, hingga kepastian akan keberlanjutan hidup mereka. Kini pemerintah mengubah pendekatan dalam program transmigrasi dari memindahkan manusia menjadi membangun ekosistem baru. Transmigrasi yang telah berjalan sejak Desember 1950 hingga sekarang ini telah memberangkatkan lebih dari 9 juta jiwa yang disebar ke 154 kawasan transmigrasi dengan menghadirkan ribuan satuan pemukiman. Ratusan klaster transmigrasi, desa definitif, ibu kota kecamatan, kabupaten, kota baru, bahkan membangun 3 ibu kota provinsi dengan lebih dari 3 juta hektar hak pengelolaan transmigrasi. Konsep inovasinya kita lakukan tadi transformasi dari sekedar perpindahan penduduk menjadi, ya kan, kita memiliki program 5T. Meskipun dalam bangunan program besarnya itu kita punya 2 pilar utama. Pertama, revitalisasi. Yang kedua adalah transformasi. Kenapa revitalisasi penting? Karena kita ingin menyelesaikan persoalan-persoalan yang lalu. Ya. Kemudian transformasi kita ingin melangkah yang lebih jauh gitu. Revitalisasi kita lakukan, contoh di tahun 2025 kita melakukan rehab, renovasi terhadap 1.000 sekolah yang ada di kawasan-kawasan transmigrasi. Sedangkan di dalam konteks transformasi, kami punya program 5T. Kementerian Transmigrasi menghadirkan 5 program unggulan yang disebut program 5T. Program-program ini dirancang untuk mempercepat penyelesaian masalah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigran, dan membangun kawasan ekonomi baru yang berdaya saing tinggi.
Program tersebut yakni Trans Tuntas, Trans Lokal, Trans Patriot, Trans Karya Usaha, dan Trans Gotong Royong. Menurut peneliti bidang ketenagakerjaan, Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora, Badan Riset Nasional BRIN, Nawawi, arah baru transmigrasi menunjukkan pergeseran fundamental dari kebijakan demografis menjadi strategi pembangunan ekonomi berbasis wilayah. Keberhasilan program ini amat ditentukan oleh integrasi riset, potensi lokal, dan kualitas sumber daya manusia. Kalau sekarang paradigmanya udah berbeda ya, nggak bisa kita melihat transmigrasi seperti dulu begitu. Kalau dulu sentralistik kan, memindahkan orang dalam kerangka untuk distribusi penduduk. Tapi sekarang berbeda, memindahkan orang itu bukan dalam konteks distribusi, tapi redistribusi kesempatan. Ada daerah-daerah baru yang memang ditujukan untuk bagaimana kemudian orang yang pindah ke sana itu akan berdampak kehidupannya lebih baik dari daerah sebelumnya, daerah mereka berasal begitu ya. Jadi konteksnya kalau dulu itu mindahkan orang terus baru dibangun. Jadi yang dipindahkan ini struggling mereka, membuka lahan baru, ekonomi baru, semuanya serba baru begitu ya. Tapi kalau sekarang bangun dulu daerahnya, baru pindahin orangnya begitu. Nah ini kan paradigmanya sangat berbeda. Salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah pusat dalam menggulirkan program transmigrasi saat ini adalah mengubah paradigma masyarakat tentang makna transmigrasi. Kementerian Transmigrasi tidak lagi sekadar mencari wilayah berpenduduk jarang untuk kemudian memindahkan masyarakat dari daerah padat. Sebetulnya tadi ya, kalau hanya sekedar pindah penduduk, kami ini over capacity. Jadi misalkan tahun lalu kami memindahkan, menempatkan, sampaikan 1.395 kepala keluarga. Itu yang daftar lebih dari 8.000. Jadi sebetulnya kalau hanya untuk memindahkan orangnya, bahkan sekarang ini kami juga kewalahan karena dari daerah-daerah kami banyak yang meminta agar penduduknya tolong dong minta kuota. Ini kayak ibadah haji begitu. Jadi minta kuota supaya mereka diberangkatkan. Nah, tapi yang paling penting di sini, Mbak Sesa, bahwa ada tantangan kedua sebenarnya tadi, selain ketidakpastian, adalah mengubah paradigma masyarakat bahwa transmigrasi hari ini bukan lagi sekedar perpindahan penduduk. Bahwa transmigrasi hari ini adalah pembangunan ekosistem ekonomi berbasis kawasan. Itu yang paling terpenting. Maka insentif kami pun, program kami pun, kami alirkan ke situ dulu. Sebuah model baru transmigrasi menyasar warga lokal di Tanjung Banun, Batam, Kepulauan Riau yang diintervensi program transmigrasi lokal. Bagaimana program anyar tersebut tak hanya mampu membangun daerah, tapi juga merangkul masyarakat sekitar agar lebih berdaya? Salah satu dari 5 program unggulan Kementerian Transmigrasi adalah Transmigrasi Lokal atau Translok. Mengusung slogan dari lokal maju global, program ini menghadirkan pendekatan baru dalam pembangunan yang berfokus pada penguatan ekonomi dan infrastruktur masyarakat setempat tanpa perlu berpindah jauh. Sehingga masyarakat yang menjadi transmigran program ini dapat menjadi aktor utama penggerak pembangunan di daerah tersebut. Transmigrasi lokal hadir untuk menjawab satu persoalan utama, besarnya potensi kawasan transmigrasi yang belum tergarap optimal. Potensi tersebut hanya bisa berkembang bila didukung sumber daya manusia yang berkualitas, terutama dari masyarakat lokal. Juga bahwa transmigrasi lokal ini dipergunakan dalam rangka katakanlah satu daerah itu akan dikembangkan investasi. Untuk itulah perlu dilakukan
resettlement atau satu permukiman atau pemusatan dalam satu daerah atau lahan tertentu pada desa atau kecamatan tersebut, sehingga nanti masyarakat yang berpencar-pencar itu kemudian kita satukan dalam satu permukiman transmigrasi yang baru, yang tentunya satu dipastikan kualitas perumahannya yang layak, kemudian juga disediakan fasilitas-fasilitas yang memadai sehingga mereka dekat dengan akses fasilitas umum maupun fasilitas sosial, dan juga kegiatan usaha ekonomi bisa difokuskan di situ. Kalau tadi terpencar-pencar kan susah kita memberikan akses kepada mereka. Di sisi selatan wilayah Kota Batam, Kepulauan Riau, konsep transmigrasi lokal dijalankan, tepatnya di Tanjung Banun. Lokasi ini amat strategis karena berbatasan dengan 2 negara tetangga, serta menjadi bagian dari proyek strategis nasional Rempang Eco City. Meski di tengah arus investasi dan pembangunan besar, transmigrasi lokal hadir untuk memastikan masyarakat setempat tidak terpinggirkan. Bahwa di kawasan Barelang ini sangat potensial terkait dengan kegiatan industri yang ada di sana. Nah, sementara sebenarnya pemerintah itu juga sudah menetapkan awalnya bahwa satu kawasan yang namanya Rempang Eco City, yang sekarang disebut Rempang Eco City, itu adalah awalnya disusun master plan-nya untuk kegiatan industri. Nah, mungkin di dalam masa-masa yang sudah lewat itu ada terjadi penolakan oleh masyarakat. Nah, transmigrasi masuk adalah dalam rangka memastikan bahwa masyarakat yang ada di situ itu tidak ditinggalkan dengan proses investasi yang akan masuk gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsudin Ismail, usia 58 tahun. Alhamdulillah saya sudah mengikuti program pemerintah. Saya ke sini dengan satu anak dan istri. Artinya kami bertiga menempati rumah yang disediakan oleh pemerintah. Saya berasal dari Kelurahan Sembulang, tepatnya di Sembulang Tanjung. Kemudian pekerjaan saya adalah salah satu ketua Panwaslu Kecamatan Galang yang sifatnya ad hoc. Kemudian istri saya itu pedagang, berjualan, mau sembako maupun ya sarapan pagi seperti itu. Alhamdulillah sejak kami pindah ke sini ekonomi semakin meningkat. Nah, ditambah dengan program dari pemerintah yang memberikan pelatihan-pelatihan, alhamdulillah sampai hari ini yang saya rasakan secara pribadi memang cukup baik. Samsudin bukan satu-satunya. Hingga April 2025, ratusan kepala keluarga telah menempati kawasan ini. Dengan hunian yang dibangun lengkap dengan fasilitas dasar, Tanjung Banun menjadi ruang hidup baru yang terus berkembang. Tak hanya diintervensi program transmigrasi lokal, kawasan transmigrasi Barelang juga menjadi sasaran program transmigrasi Patriot. Pada Agustus hingga Desember 2025, 5 orang yang terdiri dari 1 orang dosen Fakultas Peternakan, 1 orang lulusan Sarjana Pertanian, serta 3 orang mahasiswa beragam jurusan dari Universitas Pajajaran menjalankan misi mendesain pembangunan komoditi unggulan pertanian dan peternakan di wilayah setempat.
Tim ini sukses membangun inovasi pemanfaatan lahan pekarangan warga transmigrasi untuk mendukung ketahanan pangan keluarga dan penunjang ekonomi mikro. Suheri adalah salah satu warga transmigran yang telah setahun terakhir pindah ke Satuan Pemukiman Kawasan Transmigrasi Tanjung Banun, Barelang. Saat ini ia mengelola 4 hektar lahan yang ditanami semangka, bawang daun, mangga, markisa, dan matoa. Tiap hari ia dibantu 2 orang pekerja menggarap lahan yang menjadi mata pencaharian utama Suheri. Sebelumnya Suheri tinggal di Kelurahan Sembulang, Kecamatan Galang. Ia beserta istri dan kedua anaknya mengikuti program Translok. Berkat keikutsertaannya dalam program Translok, Suheri bersama ratusan kakak lainnya mendapatkan 1 unit rumah beserta perabot rumah seperti sofa, dispenser, kompor gas, lemari pendingin, hingga peralatan makan. Tak hanya itu, Suheri dan transmigran lokal lainnya juga mendapatkan ganti untung bahkan catu pangan. Suheri mengalokasikan dana tersebut untuk merenovasi rumah serta memulai modal usaha berkebun di pekarangan rumah. Suheri pun bersyukur berkat program Translokal, ia mendapat beragam bantuan dan kepastian akan kepemilikan lahan. Sebelumnya, kalau kita tinggal di kampung sebelumnya, kita di sana tidak ada kepastian tentang sertifikat hak milik, dan rumah kita juga ya nggak sebagus yang sekarang ini. Alhamdulillahnya dengan ada program transmigrasi ini rumahnya lebih layak. Selanjutnya kepastian tentang kepemilikan, ya status kepemilikan tanah 500 meter dan memberikan rumah dan selanjutnya fasilitas yang lain. Bantuan yang berjalan, alhamdulillah kita mendapatkan jatah catu pangan selama 1 tahun, ya. Selama 1 tahun itu setiap bulan kita diberikan jatah catu pangan. Artinya untuk kebutuhan pokok kita sudah dipenuhi oleh Kementrans. Transmigran lainnya adalah Yata Ziro. Yata bersama istri dan seorang keponakannya sejak Oktober 2025 pindah ke Satuan Pemukiman SP Tanjung Banun. Sebelumnya mereka adalah warga di Desa Sembulang, Kecamatan Galang. Meski telah pindah ke SP Tanjung Banun, Yata tetap bisa melanjutkan pekerjaannya sebagai nelayan. Itu semua berkat pembangunan dermaga di SP Tanjung Banun yang merupakan fasilitas dari Kementerian Transmigrasi. Tak hanya dermaga, Kementrans juga membagikan 16 kapal motor 5 gross tonnage untuk bisa digunakan secara berkelompok bagi Yata dan masyarakat nelayan lainnya di SP Tanjung Banun. Saya ikut program transmigrasi, saya ikut kelompok KOB mendapatkan kapal Patriot transmigrasi. Alhamdulillah, saya mungkin ada kemajuan sedikit lah sebelum ikut transmigrasi lokal. Alhamdulillah, waktu saya ke laut kemarin 1 minggu dapat 4 juta lebih lah. Bersih, kalau kotor 5 juta lebih. Kalau di Sembulang pernah segede itu? Kalau di Sembulang nggak ada. Perubahan ini tak hanya soal manusia, tapi juga tentang bagaimana sebuah kawasan yang dibangun dari nol akan menjelma menjadi pusat kehidupan baru. Kawasan transmigrasi Barelang diproyeksikan menjadi pilot project bagi lokasi transmigrasi lokal seluruh Indonesia. Di kawasan transmigrasi Tanjung Banun Barelang, pembangunan bukan sekadar menghadirkan infrastruktur, tapi juga merancang masa depan, menciptakan ruang hidup baru. Kawasan transmigrasi yang berada di wilayah Batam, Rempang, dan Galang Barelang ini merupakan salah satu dari 3 proyek percontohan transmigrasi modern yang ditunjuk Kementerian Transmigrasi.
Penetapannya pun merupakan pengajuan dari pemerintah Kota Batam kepada Kementerian Transmigrasi karena membutuhkan intervensi pemerintah pusat untuk mencari solusi baru bagi warga terdampak proyek Rempang Eco City di Pulau Rempang, Batam. Yang pertama, yang paling penting adalah bagaimana kami mentransformasikan ide ini kepada masyarakat sehingga suasana di lapangan lebih kondusif, lebih nyaman, dan masyarakat dapat menerima kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Alhamdulillah, komunikasi yang kita bangun betul-betul kemudian dapat memberikan perbedaan dibandingkan masa-masa sebelumnya. Berdasarkan peta rencana pembangunan kawasan permukiman Tanjung Banun yang dirancang Badan Pengusahaan BP Batam, zona permukiman terbagi dalam 3 zona yang masing-masing akan terbangun lebih dari 200 unit rumah. Lalu ada juga zona pariwisata, pengembangan pendidikan, pengembangan ekonomi, serta kampung nelayan merah putih. Pembangunan dimulai dari hal paling mendasar, tempat tinggal. Ratusan unit rumah telah dibangun dan terus ditambah untuk menampung masyarakat calon transmigran lokal lainnya. Permukiman dirancang lengkap dengan sejumlah infrastruktur dasar, menciptakan lingkungan yang layak, tertata, dan siap huni. Guna memenuhi kebutuhan pendidikan, per April 2026 sedang dibangun gedung sekolah dasar 2 lantai yang memiliki 8 ruang kelas, laboratorium sains, laboratorium komputer, ruang kepala sekolah dan ruang guru, unit kesehatan sekolah, ruang bimbingan konseling, toilet, dan perpustakaan. Tak hanya itu, telah terbangun pula gedung sekolah menengah kejuruan 2 lantai yang berasal dari anggaran pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Sementara untuk kebutuhan penelitian mahasiswa maupun peneliti atau periset, telah terbangun 2 tower dari rencana 4 tower Mes Patriot yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal mahasiswa Kampus Patriot, sebuah konsep kampus dan pusat riset milik Kementerian Transmigrasi dibangun di kawasan transmigrasi untuk mencetak SDM unggul yang terjun langsung menyelesaikan persoalan di daerah transmigrasi. Tiap tower Mes Patriot tersedia 60 kamar tidur yang masing-masing dapat ditempati 2 orang. Menggunakan model modular box berukuran 3x6 meter, tiap kamar dilengkapi dengan kamar mandi dalam dan perlengkapan tidur. Untuk mengakomodir fasilitas kesehatan, telah terbangun puskesmas pembantu yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Kementerian Pekerjaan Umum membangun infrastruktur dasar seluas 36,77 hektar, meliputi jalan lingkungan, drainase, penerangan jalan umum, jaringan air bersih, sanitasi, serta ruang publik. Total anggaran yang digelontorkan Kementerian PU di kawasan ini ditaksir mencapai 164,78 miliar rupiah. Sebagai wilayah kepulauan, 60% masyarakat Tanjung Banun bermata pencaharian sebagai nelayan. Karenanya, Kementerian Kelautan dan Perikanan membangun Kampung Nelayan Merah Putih yang pada kuartal pertama tahun 2026 telah 100% rampung pembangunan fisiknya. Adapun fasilitas yang akan dinikmati nelayan Tanjung Banun yakni gudang beku portable, pabrik es portable, docking kapal, serta bengkel nelayan. Meski belum beroperasi, namun nelayan sekitar telah memanfaatkan dermaga yang saat ini menjadi lokasi bersandarnya 16 kapal yang diberikan oleh Kementerian Transmigrasi untuk menunjang kelompok nelayan di kawasan transmigrasi Tanjung Banun. Selain bangunan yang telah rampung maupun sedang dalam pembangunan yang sebelumnya telah dibahas, ada lebih dari 25 item penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang dibangun secara kolaboratif untuk menjadikan kawasan transmigrasi ini layak ditinggali, mandiri, dan produktif. Mulai dari tempat ibadah, SPBU, dan pos pemadam kebakaran. Ada juga rencana membangun pemakaman sampai ruang terbuka publik, kemudian rumah produksi rempah hingga kolam renang standar Olimpiade.
Wali Kota Batam yang juga ex officio Kepala Badan Pengusahaan BP Batam Amsakar Ahmad mengakui masih menghadapi serangkaian tantangan dalam mengajak masyarakat Barelang yang masih enggan pindah ke kawasan transmigrasi. Namun sosialisasi program transmigrasi masih terus dilakukan yang turut melibatkan menteri teknis terkait. Tantangan yang ketiga yang juga kami rasakan adalah bagaimana agar apa yang telah kita sampaikan kepada masyarakat ini jangan hanya berhenti pada tataran ide, karena masyarakat ingin semuanya itu menjadi cepat. Itulah sebabnya kita lakukan integrasi mulai dari perencanaan sampai pembiayaan, sehingga akhirnya sekarang boleh dalam tanda petik keroyokan lintas kementerian lembaga untuk mempercepat itu. Dan setelah itu terlihat oleh mata masyarakat, alhamdulillah sekarang relatif baik, tantangan-tantangan itu sudah mulai terurai dan kami percaya ini akan memberikan kontribusi signifikan bagi Batam dan bagi masyarakat kita di sana. Program transmigrasi lokal yang berjalan di Tanjung Banun ini merupakan bentuk komitmen pemerintah kota setempat bersama pemerintah pusat untuk memberikan kesempatan kehidupan yang lebih baik.